Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di minggu terakhir bulan April ini. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 sampai dengan ke-41. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan memberi pengajaran, penghiburan dan pengharapan kepada kami. Dengan Roh Kudus Tuhan, biarlah kiranya Engkau membuka hati kami supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah kuasa Roh Kudus. Ya, saudara, ada 3 hal penting yang mau kita renungkan dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Minggu yang lalu telah disinggung, saudara, masih ingatkah saudara? Bagaimana nama Yesus bukanlah sembarang nama saja, tetapi nama yang memberi perubahan dalam hidup. Nah, saudara, ketika Petrus berkhotbah dalam ayat yang ke-37, kita melihat bahwa ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus berkhotbah, maka orang banyak merespon dengan iman mereka. Nah, saudara, mereka merespon dengan iman mereka. Hal yang paling utama dan yang mengejutkan adalah, saudara-saudara, mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul itu, berkata, "Apa yang harus kami lakukan?" Nah, saudara, bayangkan dengan perkataan ini, saudara, sangat luar biasa. Kalau kita memiliki jemaat dengan bertanya demikian, ketika dia mendengar firman Tuhan, alangkah indahnya, saudara-saudara. Mungkin akan banyak jemaat yang antri untuk datang kepada Tuhan dan mereka mengaku dosa. Nah, ketika Petrus menyampaikan tantangan itu, sangat mengejutkan sekali bahwa sangat banyak orang berkeinginan mendengarkan Petrus lalu firman itu, dan mereka mau meluruskan hidup mereka. Mereka mau membutuhkan cara hidup yang baru. Mereka mau dirubahkan oleh Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus bekerja atas diri mereka. Nah, saudara-saudara, jadi yang penting yang perlu kita ingat adalah bahwa peranan Roh Kudus adalah hal yang penting dalam mengubah cara hidup mereka. Mereka datang kepada Petrus membuka diri, dan ketika mereka membuka diri, maka Roh Kudus bekerja atas diri mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dalam pertobatan yang paling penting adalah peran pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting bagi hidup seseorang. Setiap orang yang mau membuka dirinya, mau bertobat, maka
Kudus dapat bekerja dengan leluasa. Nah, masalahnya saudara-saudara adalah apakah kita mau membuka diri kita sehingga Roh Kudus mau atau bisa bekerja dengan leluasa. Ini yang penting kita harus perhatikan di dalam merespon panggilan Tuhan di dalam pertobatan kita. Nah, yang kedua, ketika kita menambahkan jiwa-jiwa baru di tengah-tengah gereja kita, maka sangat sia-sia jikalau pertobatan yang sungguh-sungguh diabaikan. Nah, kelemahan dari gereja sekarang ini adalah mereka menghilangkan atau tidak menekankan pertobatan yang sungguh di dalam penginjilan. Sehingga saudara-saudara, mungkin gereja banyak orang yang datang, tetapi sesungguhnya orang yang datang itu belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh membuka diri kepada Tuhan, belum sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, karena mereka tidak membuka diri, sehingga Roh Kudus tidak bisa berkarya. Nah, saudara, respon kita terhadap Roh Kudus dengan membuka hidup kita adalah hal yang penting, sehingga saudara-saudara, respon itu bukan respon yang begitu saja, tetapi respon yang memberikan Roh Kudus bekerja atas kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dalam Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah Petrus memberi pesan, 3 hal pesan saudara, dalam ayat 38 sampai 40. Di sana ada 3 pesan, yaitu mereka harus bertobat, mereka harus dibaptis, dan mereka akan menerima janji Tuhan. Nah, saudara, ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu merespon atas firman yang disampaikan oleh Petrus, maka pesan Petrus adalah mereka harus bertobat. Bertobat, dan ketika mereka bertobat, mereka harus dapat membuktikan pertobatan itu melalui refleksi iman di tengah-tengah hidup sehari-hari. Sekali lagi, pertobatan itu harus dapat dibuktikan melalui refleksi iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak hanya sekedar berubah, mereka tidak sekedar menyesal, tetapi bukti di lapangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang mendasar dari pertobatan mereka. Nah, aplikasi adalah hal yang penting. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah hidup kita selama ini sudah merefleksikan hasil dari pertobatan kita? Apakah pertobatanmu sudah dapat dilihat hasilnya dalam kehidupan sehari-hari? Ini hal yang penting yang perlu kita renungkan dalam hidup kita secara pribadi. Nah, saudara, ketika mereka selanjutnya dipanggil, maka Petrus mengatakan kepada setiap orang pada waktu itu bahwa mereka harus dibaptis. Saudara, baptis di sini memberikan satu komitmen, pernyataan komitmen kepada Tuhan melalui publik. Mereka datang secara pribadi, menanggapi secara individu. Jadi panggilan keselamatan itu transaksi pribadi, saudara-saudara, bukan kelompok. Ketika kita bertobat, kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Dan komitmen itu, panggilan itu adalah satu panggilan yang radikal, di mana setiap orang memberikan bukti di lapangan dan dipublikasikan kepada orang banyak bahwa komitmen percaya kepada Tuhan itu dapat dilihat orang lain, dan sebelumnya mereka menyatakan itu, mereka harus merayakan komitmen
ketika saudara dibaptis, saudara menyatakan komitmen kepada Tuhan, disaksikan oleh publik. Dan kesaksian itu kepada publik memberikan satu pengakuan bahwa saudara berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak, bahwa saudara berubah hidupnya, berorientasi kepada Tuhan dan menyatakan iman di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, Petrus kembali menyatakan janji kepada orang-orang banyak pada waktu itu, bahwa ketika mereka bertobat, mereka dibaptis, ada satu janji penyertaan Tuhan. Apa itu janji? Bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka. Apa maksudnya di sini, saudara? Ketika kita bertobat, ketika kita dibaptis, semua rancangan, semua rencana dalam hidup kita berkomitmen kepada Tuhan tidaklah dapat kita realisasikan tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pendamping kita, penolong kita yang diberikan oleh Tuhan dan dijanjikan oleh Tuhan pada waktu Dia naik ke surga. Roh Kudus sangat berperan dalam cara hidup kita. Roh Kudus sangat penting dalam bagian hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam masa kondisi sekarang ini, tanpa Roh Kudus Tuhan menyertai kita, kita tidak bisa melalui hari demi hari hidup kita yang berat hari ini. Di mana di sana sini banyak penderitaan, banyak tantangan. Tanpa Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita, kita tidak kuat menjalani hari demi hari ini yang sedang yang kita alami hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Roh Kudus adalah satu oknum yang menyertai kita, memberikan penyertaan kepada kita di dalam hidup kita. Demikian juga saudara-saudaraku, dalam hidup saudara dan hidup saya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, dalam ayat 61, apa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah? Dikatakan dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berapa, saudara? 3.000 jiwa. Khotbah Petrus menghasilkan petobat-petobat baru, jiwa baru yang sungguh-sungguh diselamatkan. Kenapa saya katakan sungguh-sungguh? Karena Petrus berkhotbah pada waktu itu, dia tidak memberikan satu khotbah yang menyenangkan, tetapi dia menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu tanpa kompromi. Dia menegur dosa mereka, menegur kesalahan mereka. Mereka telah membunuh Yesus. Tanpa segan-segan Petrus menyampaikan firman itu dengan keras. Dan ketika dengan keras disampaikan, dengan Roh Kudus bekerja, saudara, mereka menjadi bertobat baru yang sungguh-sungguh. Khotbah Petrus membawa jiwa bagi Tuhan. Mereka tidak dijadikan orang Kristen yang mudah, saudara-saudara. Mereka menerima Kristus bukan karena kesenangan, tapi karena dosa-dosa mereka ditegur. Dan mereka mau berubah dan bertobat meskipun hati mereka hancur pada waktu itu ditegur oleh firman Tuhan. Saudara, membawa jiwa bagi Tuhan, menjadikan seseorang menjadi orang Kristen, sesungguhnya tidaklah mudah. Kenapa? Kalau kita perhatikan pada zaman modern ini, menjadikan orang Kristen itu sangat mudah. Kenapa? Karena dijanjikan hal-hal sukacita, damai sejahtera, tetapi sesungguhnya mereka tidak menegur dosa. Tetapi Petrus tidak demikian. Petrus menegur dosa mereka. Dia tidak menghindar dari hal-hal yang membuat hati mereka luka, tetapi karena Roh Kudus bekerja dan kebenaran yang disampaikan, maka saudara-saudara, jiwa-jiwa yang datang pada waktu itu datang dengan hati yang hancur, bukan dengan tawa, bukan dengan sukacita, tetapi mereka datang menangis karena menyesali dosa-dosa mereka. Saudara, inilah
Kristen yang sesungguhnya. Mereka orang Kristen yang sesungguhnya percaya kepada Yesus karena mereka sungguh-sungguh melihat diri mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka berubah karena bukan ada khotbah-khotbah yang memberikan sukacita, tetapi yang menegur dosa. Perhatikan saudara, hasilnya berapa? 3.000 jiwa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan apakah kita menjadi orang-orang Yahudi seperti itu. Seperti mereka yang ditegur dan datang kepada Tuhan dengan sungguh. Ataukah saudara menjadi orang Kristen dan tertarik karena gelak tawa dan hanya sukacita saja? Apakah saudara mengikut Kristus hanya karena itu? Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan memberi pengajaran kepada kita. Sesungguhnya jiwa-jiwa yang mengikut Tuhan pada zaman Petrus adalah jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh ditegur dosanya dan mereka mau berbuat kepada Tuhan. Kiranya kita juga demikian pada saat ini saudaraku. Kita pada zaman ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berdosa. Kiranya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita sangat besar dosanya. Ketika kita mengaku bahwa kita bukan orang yang benar dengan Tuhan, ketika firman Tuhan menegur kita, kita mengaku bahwa itulah diri kita. Maka saudara-saudara, sesungguhnya saudaralah yang menjadi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh diselamatkan. Mari saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini, minggu terakhir bulan April, sampaikan kiranya dapat menggugah kita agar kita mengandalkan Roh Kudus dalam diri kita, bukan mengandalkan diri kita, karena Roh Kuduslah yang menolong kita sehingga kita dapat berubah dan kita sampai hari ini boleh ada seperti mana kita ada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan, yang menegur kami, mengajar kami, memberikan pengharapan bagi kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami merespon, kami diberikan janji, kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan begitu saja. Roh Kudus menolong kami, menyertai hidup kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Ketika kami berusaha mengaplikasikan iman kami tidak sendirian, tetapi Roh Kudus yang menolong dan berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kami berusaha terus dengan berjuang supaya Tuhan kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, sungguh-sungguh menjadi petobat-petobat yang benar di hadapan Tuhan, yang membuka hati, membuka diri kami, dan sehingga Roh Kudus berkuasa atas diri kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada hari ini, mereka yang berada di rumah beribadah, mereka yang barangkali tengah pekerjaan, Roh Kudus Tuhan yang berkarya menolong mereka. Barangkali mereka ada yang sakit, ada yang lemah, Roh Kudus Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Shalom.